Oke, untuk PPT-nya ini sudah ada di LMS, tadi sudah saya cek, saya menggunakan PPT yang disediakan oleh lembaga, artinya ini disusun oleh IPB gitu ya. Nah, kita akan gunakan nanti untuk tambahannya kita bisa dari diskusi atau dari jurnal-jurnal yang ada. Gitu ya. Namun hari ini kita akan lebih bicara tentang konsep penilaian dengan pendekatan non pasar. Tadi kita bicara terkait dengan ada metode, kemudian ada kenapa sih perlu menilai. Gitu ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, kehadiran minimal 80 ini sesuai dengan aturan kampus. Nah intinya apapun Anda bisa menghitung gitu ya. Mohon maaf, ini tidak stabil tadi. Terserah nanti metodenya apa, intinya kalau ada simulasi, Anda bisa menggunakan atau melakukan penghitungan gitu ya. Ini oke. Sementara kita masih menggunakan asinkronus, artinya menggunakan PJJ dan bahannya sudah ada di LMS. Insya Allah untuk PPT-nya tidak banyak berubah atau kita menggunakan PPT yang ada di LMS. Nah nanti ada tugas saya buatkan di Google Classroom gitu ya, ada tugas mandiri atau kelompok dan disubmit di sana gitu ya. Informasi tambahan mungkin nanti akan kita share di WA group gitu. Kalau untuk materi itu di LMS sudah ada. Oke, kita akan bicara ini peranan penilai ekonomi sumber daya alam dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan ya gitu ya. Kemudian konsep ekonomi terkait dengan penilaian terutama dengan pendekatan pasar, selain pasar yang lebih kepada neoklasik gitu ya, lebih menekan pada kepuasan pelanggan sehingga salah satunya kalau bicara kepuasan, kalau Anda dikatakan puas, Mas Joshua kira-kira puas nggak ketika membeli HP dengan merek yang sama dibandingkan dengan Mbak Raihana gitu apa ya? Kira-kira sama puasnya nggak? Kira-kira sama puasnya nggak? Atau kecenderungannya ketika membutuhkan sebuah barang gitu ya, atau jasa, makanan lah, kira-kira sama nggak yang dibeli?
Beda, Pak. Beda. Kalau begitu, apa yang menjadikan perbedaan daripada sama-sama makan kok? Sama-sama makan, Selera mungkin, Pak. selera. Artinya kalau kita bicara selera, kita berbicara preferen, gitu ya. Preferensi masing-masing orang kan berbeda. Nah, kita akan juga berbicara preferensi dalam konteks tadi kepuasan pelanggan. Maka kemudian kita ada bicara konteks konsep nilai berdasarkan willingness to pay atau willingness to accept, gitu ya. Apa yang mendasarinya, gitu ya. Nah, tekniknya itu ada yang salah satunya berdasarkan pada preferensi. Nah, ada banyak metode didasarkan tadi preferensinya, kemudian terkait dengan pengungkapannya, gitu ya. Dan kemudian ada berapa jenis nilai. Gitu. Anda sudah belajar kemarin kalau bicara nilai ekonomis, gitu. Klasifikasikannya seperti apa? Klasifikasi nilai SDA tentunya. Anda apa kemarin? Udah belum? Udah, saya yakin udah deh. Udah kan ya? Nah, Mbak Raihana, manggut-manggut. Gitu ya. Kita ngulang aja ini, cuman menambahin satu yang selain pasar. Dasarnya selain pasar. Kira-kira Anda mampu nggak sih? Bisa, Pak. Oke, bisa gitu ya. Kalau bisa, apakah nilai itu mencerminkan nilai total dari sumber daya alam? Tidak. Bisa Pak. Ada yang kemudian, kalau begitu nilainya semuanya bisa nggak diukur? Tidak. Kalau begitu berarti Anda dapat klasifikasi. Klasifikasinya apa aja kemarin? Use value sama non-use value, Pak. Oke, ada use value dan non-use value. Nah, use value nanti ada yang direct, indirect, ada nilai option, ada nilai apa lagi? Request value. Request, warisan, itu ya, eksistensi, terkait dengan gimana kalau mau punah, gitu ya, kayak pada ujung kulon. Kalau pertanyaan kita bicara gimana menilai pada ujung kulon, kalaupun kita nggak belajar. Nah, dari itu Anda perlu melakukan klasifikasi kalau kita mau melakukan penilaian. Setelah diklasifikasi sesuai dengan tujuan penilaiannya kita itu apa, maka kemudian kita bisa menentukan metode apa yang paling pasar. Kalau tidak pasar, kemudian apa menggunakan CVM atau menggunakan TCF. Oke, itu bicara tahapan nanti. Nah, itu pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Oke, peranan penilai SDA. Kita seringnya SDA gitu ya. Kalau teman-teman di IPB, karena SDA itu kaitannya dengan lingkungan. Nah, kalau di sana akan bicara bagaimana bicara penilaian terkait dengan ganti rugi. Karena nilai itu jadi dari deteksi, kelestarian, mengurangi abrasi, mencegah terjadinya banjir, menuju SDG gitu ya. Oke, kira-kira peranannya untuk apa? Sering baca tentang climate change gitu ya.
Nah, yang yang ini KTTA, yang menyusun latar belakang. Kenapa perlu dinilai kan seperti itu ya? Pertanyaannya. Riset gap-nya di mana Anda melakukan penelitian ini? Kenapa kok dinilai gitu? Apa pentingnya menilai? Apa pentingnya tulisan Anda? Nah, ayo siapa yang tulis KTTA tadi? Ayo, itu kan bisa menjadi latar belakang penulisan Anda. Apa peran penting penilaian ekonomi ESDAL dalam kebijakan? Gitu. Ya, silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Mungkin Ya, silakan Mas Yuda. kita melakukan Bentar, saya ambil poin. izin menjawab, Pak. Mungkin Ya, dengan silakan Mas Yuda. Mas siapa? maaf, Pak, bisa diulang, Pak? Ya, siapa? Ubaidillah ya? Ya, Ubaidillah, Pak. Ya, silakan. Dengan kita melakukan penilaian, anggap saja objek kita itu adalah suatu sungai. Nah, dengan kita melakukan penilaian terhadap sungai tersebut, otomatis kita juga akan mengetahui sebenarnya berapa sih nilai dari sungai tersebut. Nah, harapannya dengan kita melakukan penilaian tersebut, kita bisa memberikan suatu saran ataupun masukan kepada pemegang kekuasaan setempat, misalnya RT RW tersebut, bahwa sungai tersebut itu ternyata sebenarnya memiliki manfaat sekian loh Pak, karena dengan adanya sungai tersebut bisa membantu warga untuk minum ataupun untuk mencuci pakaian. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke. Akhirnya pengelolaan. Nanti para pemangku kebijakan tersebut bisa kan dengan mengetahui manfaatnya itu mungkin bisa menjaga kualitas dari air sungai tersebut. Oke. Oke, yang lain silakan. Artinya tahu nilainya, pengelolaannya lebih bagus gitu ya, pemanfaatnya lebih bagus, kelestariannya mungkin akan terjaga. Yang lain silakan. Izin menjawab Pak. Silakan. Siapa Mas Yuda ya? Iya Pak. Mungkin dalam konteks ini saya ambil contoh apa ya Pak, pembongkaran hutan di Kalimantan untuk ibu kota negara itu Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada rencana untuk membuka lahan, mungkin peran penilai itu menentukan cost and benefit-nya gitu Pak. Apakah nanti hasil penilaian tersebut disimpulkan bahwa akan lebih menguntungkan jika digunakan sebagai pusat pemerintahan yang baru, atau mungkin tetap dilestarikan saja sebagai lahan hijau atau hutan sebagai penyerap karbon, yang dimana nanti salah satu manfaatnya adalah kita bisa menerapkan pajak karbon secara internasional gitu Pak. Mungkin itu. Pemanfaatan pajak karbon untuk menjaga iklim ya, panas gitu ya, climate change gitu. Oke, terkait tadi pasti ada trade off terkait dengan kebijakan yang dilakukan. Terkait dengan apa? Ketika kita melakukan pemanfaatan berarti kita dapat benefit, tapi di satu sisi kompensasinya seperti apa? Apakah itu cost benefit antara membangun dengan kerusakan lingkungannya relatif seimbang nggak? Kompensasinya seperti apa? Gitu ya. Oke, kalau kita bicara, tadi sudah saya sampaikan di awal, ini merupakan the most pressing and challenging issues yang sangat menarik saat ini terkait dengan ekonomi lingkungan. Memang kita tahu bahwa sumber daya alam itu given gitu ya. Hutan ya ada seperti itu, air ada seperti itu. Dan semuanya bisa kita manfaatkan. Dapat kita manfaatkan untuk apa? Kesejahteraan. Tetapi apabila kita melakukannya secara eksploitatif gitu ya, tanpa mempertimbangkan kelestarian, maka bisa jadi satu, memberikan dampak kerusakan lingkungan yang mungkin akan lebih besar sosial cost-nya gitu bagi kesejahteraan umat manusia. Padahal kalau kita bicara ESDAL gitu ya, harapannya akan menuju kepada ketika kita bicara pemanfaatan, ketika bicara kemudian pengelolaannya, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan manusia. Gitu. Makanya dikenal adanya
konsep pembangunan yang berkelanjutan. Enggak untuk hanya kita, tapi anak cucu kita juga diharapkan memiliki akses terhadap sumber daya alam. Apa saja aset yang terkandung kalau kita bicara terkait dengan air? Kayu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi gitu ya, Indonesia menandatangani protokol Paris Agreement gitu ya, menjaga terkait dengan pengurangan emisi karbon. Salah satunya kebijakannya bisa saja terkait dengan terhadap industri gitu ya yang mengakibatkan terkait dengan pemanasan global, peningkatan pemanasan global akan dikenai pajak karbon. Di satu sisi mereka selain pajak karbon, mereka caranya gimana? Ada kompensasi kalau nggak salah ya, bisa beli kepada industri yang lain yang memiliki sertifikasi tentang penyerapan karbon, gitu ya, penyerapan karbon. Artinya apa? Kalau kita bicara pemanfaatan kayunya, karena di sini mengandung kayu gitu ya, tapi di satu sisi ketika kita memanfaatkan kayu, itu akan mengurangi kemampuan untuk menyerap karbon. Ada manfaat lain terkait dengan aliran sungai, perlu das daerah aliran sungai, perlu ada pengelolaan, tidak terjadi banjir. Ada kenapa diatur di sepanjang aliran sungai itu sebenarnya tidak boleh ditinggali untuk penduduk, tetapi untuk selain inspeksi untuk tanaman. Ya kalau terjadi diharapkan tidak terjadi banjir, tidak terjadi erosi gitu ya. Menjadi habitat berbagai spesies melindungi keanekaragaman hayati. Nah, kita akan bicara gini banyak apa use value, apa bentuknya rekreasi gitu. Pertanyaannya apakah kalau kita bicara rekreasi mencerminkan nilai dari sumber daya alam berupa banyak hutan yang di dalamnya ada mata air pokoknya. Oh, rekreasinya Pak, airnya pakai SCVM Pak, tentang manfaat hidrologis itu oke. Bagaimana dengan keagamaan hayatinya? Bagaimana dengan buayanya? Bagaimana dengan primatanya? Coba kalau saya tanya, kalau ada buaya gimana ngitungnya? Perlu dinilai nggak? Mempunyai nilai nggak? Nah, diskusi aja nih. Kalau umpamanya ada buaya, gimana menilainya? Bisa nggak dinilai? Kita diskusi aja, biar feel penilainya itu muncul. Bisa, Pak. Bisa, oke. Gimana caranya, Mas? Kalau saya melihatnya dari sisi negatif ya, Pak. Mungkin resiko ada yang apa namanya tergigit gitu. Jadi terhitungnya dari biaya pengobatan gitu, Pak. Iya, Pak. Oke. Biaya pengobatan. Nah, kalau sekarang kalau bicara proksinya adalah digigit gitu ya. Nah, itu biaya artinya kos kan? Nah, sekarang kosnya untuk siapa benefitnya? Untuk buayanya atau untuk yang digigit? Oke. Pengobatan berarti ya. Oke, sekarang kalau gitu gimana? Kira-kira, wah susah nih. Jual beli buaya ada nggak? Mungkin ada tapi nggak umum, Pak. Ya, nggak umum. Ada, Anda bisa gunakan. Ada lagi, biaya apa? Replacement, biaya kos, gitu ya. Pakai apa? Pakai penangkaran. Nah, itu berbagai metode, kandungan dari sumber daya alam, kemudian apa sih benarnya peranan itu? Tadi sudah sampaikan ada trade-off di sana. Kalau pemanfaatan secara optimal gitu ya, karena jumlahnya langka. Nah, kemudian ketika memanfaatkan perlu ada tadi teman Anda sudah menyampaikan perlu ada kebijakan. Gitu. Apa yang diperoleh, apa yang dikorbankan. Tadi ada IKN kan,
Jelas tuh, ada sebagian, mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin ada sebagian kecil dari hutan yang akan dialihfungsikan. Atau kalau bukan hutan, mungkin ada beberapa tanaman yang akan dikorbankan. Kalau kita bicara lingkungan, maka pasti nih ada yang hilang nih. Apa? Minimal menyerap emisi karbon tadi, menangkap gitu ya, efek rumah kaca gitu ya. Terkait dengan apa? Ya, kendaraan, industri gitu ya. Sehingga itu perlu kombinasi. Artinya kita perlu ada kebijakan untuk mengatur. Tidak lain kesemuanya itu untuk well-being, gitu ya, kesejahteraan manusia. Nah, kita kalau bicara konsep sumber daya alam, kemudian kita bicara penilaiannya dari kacamata teman-teman sumber daya alam dan lingkungan adalah seperti ini. Nah, kalau dalam konteks tadi DJKN gitu ya, maka kita sebenarnya akan bicara lebih ke penatausahaan. Tapi kalau konteksnya pengusahaan gitu ya, itu bicara investasi. Mungkin di situ akan bicara terkait dengan royalti yang harus dibayarkan. Oke, jasa lingkungan ada yang langsung, kayu dari hutan, listrik dari bendungan. Nah, kalau kita bicara penilaian, pamannya nanti kayu nih dari hutan, nilainya ada nilai pasar berupa tegakan pohon. Anda udah belajar kemarin. Ada kan nilai tegakan pohon? Nilai manfaat pohon, pamannya. Kemarin belajar nggak yang di pasar? Saya tanya nilai pohon, gampang. Pohon kelapa ya. Itu sumber daya alam kan ya? Oke. Iya, benar. Berapa nilai satu pohon kelapa? Itu Pak sesuai harga buahnya mungkin Pak, sama harga buahnya, kayunya, harga kayunya harga juga. Kayunya. Harga akarnya bisa nggak? Siapa tahu laku gitu ya, yang untuk apapun yang laku berarti Pak. Oke, apapun yang laku. Pohon juga berbagai pohon yang lain. Nah, pertanyaan lagi, kalau kemudian ada yang nilai, oh Pak, nilainya ada yang manfaat karbon. Karbon itu bisa diserap dari daunnya, batangnya, bisa juga dari yang tertanam di bumi, artinya karbon itu bisa terperangkap di dalam daun, pohon, akar. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak Anda ketika bicara total economic value terkait dengan pohon tertentu, ada nilai karbonnya sama nilai kayunya? Kalau nanti penilai, total economic value, wah, ada pasarnya nih. Pokoknya, oh ada lagi Pak nilai manfaat karbon, Anda hitung. Bisa nggak? Manfaat dari pohon terkait dengan karbonnya, terkait dengan kayunya, menjadi total value dari pohon. Sepertinya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita ambil manfaat dari kayunya, otomatis berarti udah nggak ada pohon yang bisa menyerap karbon lagi ya Pak. Mungkin oleh karena itu menurut saya nggak bisa sih Pak. Mas siapa? Halo, Mas siapa tadi? Ubed Pak. Mas Ubed. Ada lagi yang berpendapat? Sepakat? Sepakat ya?
Ya trade off, itu trade off. Ya nggak mungkin Anda dapat menilai karbon kalau pohonnya Anda manfaatkan. Ini nilainya salah satu. Jasa tidak langsung. Ya kalau kita bicara nilai kaitannya dengan servis. Benefit yang diperoleh adalah jasa dari lingkungan itu. Manfaatnya dari lingkungan itu apa? Tidak diatur oleh pasar karena berupa barang public goods gitu ya. Biasanya tidak mungkin membatasi orang lain untuk memanfaatkan. Atau kalau orang lain memanfaatkan akan mengurangi nilai orang lain yang memanfaatkan, nggak bisa gitu ya. Terkait dengan apa? Proses biologis, ekologi, menghasilkan nilai, contoh terkait dengan siklus hara kan gitu ya. Secara hara biasanya unsur tanah kan gitu ya. Ada proses itu terkait dengan itu berbagai jasa lingkungan. Nah, ada kegagalan pasar kalau kita bicara terkait dengan nilai ini gitu ya. Tidak semuanya bisa diukur dengan berdasarkan pasar. Sehingga ada perlu tambahan informasi terkait dengan nilai. Kemarin Anda sudah bicara nilai terkait dengan yang bisa berdasarkan pasar, terkait dengan pasar, biasanya komoditas, kalau kayu, kayunya berapa, kan gitu ya. Kalau ikan, ya ikannya berapa, gitu ya. Tapi ada juga jasa lingkungan yang terkait dengan pasar. Sehingga nanti perlu, kalau kita bicara nilainya, maka kita menggunakan metode penilaian yang basisnya selain pasar atau non-market valuation method. Nah, ini menjadi fokus pertemuan kita hari ini. Nah, balik lagi tadi pertanyaan intinya, untuk apa sih valuasi itu? Intinya, output valuasi ekonomi dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, pengayaan, pencegahan, pengawasan, pembangunan wilayah dan kawasan. Ketika masyarakat dan pemangku kepentingan itu memahami nilai manfaat atas suatu sumber daya alam, nilai ekonomis dari sebuah barang, maka ini semua dapat tercapai gitu ya. Pemanfaatan, kalau harus bayar gitu ya, maka dasarnya apa? Kamu memanfaatkan berapa, kerusakan lingkungan, kerugian lingkungan untuk pemanfaat itu berapa, maka kamu harus kompensasi bayar pamannya. Kalau pajak, pajaknya berapa, kalau royalti, royalti berapa, terkait dengan pencegah pengendalian, supaya nggak banjir, supaya tidak terjadi apa ini debit airnya menurun, berkurang, maka pemanfaatan hutan juga harus dikendalikan dan lain sebagainya. Oke. Jadi tidak semata-mata hanya bicara memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being selain PDB atau PDRB. Jadi kalau bicara PDB, PDRB kan produk domestik bruto berdasarkan output, outputnya bisa saja mengajak didasarkan pada SDA. Kayu hanya sekedar itu. Bagaimana pemanfaatan alam itu dengan tetap mempertimbangkan sustainable development goal, pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan gitu ya, tetap kelestariannya terjaga sehingga nanti bisa untuk perencanaan ruang, perencanaan ekonomi dan sosial. Dan saya yakin IKN gitu ya itu sudah melakukan kajian itu. Harapannya ini semua akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memberikan kontribusi terhadap pembangunan, tetapi tetap mempertimbangkan kelestarian. Nah, terkait dengan SDG gitu ya, ini tidak ada kemiskinan, harapan dari pembangunan berkelanjutan itu ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan,
good health and well-being, kesejahteraan, kesehatan yang bagus bagi manusia. Ini ada 17 bagian dari Sustainable Development Goal. Nah, pertanyaannya, kalau bicara evaluasi SDAL, kira-kira pada bagian mana ini? Yang mana? No poverty. Tidak ada kemiskinan. Mungkin? Mungkin. Mungkin. Ikan, laut, gitu ya, pemanfaatannya terkendali, diatur, yang menambah income, menambah sumber ekonomi lain. Kita ada yang produksi, ada industri, sehingga perlu usaha logistik ikan, ada cold storage, penyimpanan ikan, itu tumbuh usaha yang lain, gitu ya. UMKM, gitu ya. Ya, miskinnya hilang, dari kegiatan ekonominya dia dapat pendapatan, bisa makan, gitu ya, tidak kelaparan, good health and well-being, hidup lebih sehat, sejahtera. Kira-kira dengan mengetahui itu menjadi responsible consumption and production nggak? Masyarakat ketika melakukan pemanfaatan dan pengelolaan? Ya, harapannya kan seperti itu ya. Nggak semaunya, nggak pakai pukat harimau, nggak merusak terumbu karang, kan gitu. Kalau masyarakat paham. Nah, selama ini kan kita nggak paham tuh arti manfaat. Mangrove, luas. Kayunya punya nilai jual. Sikat aja, potong aja. Padahal bisa menahan ombak, bisa untuk tempat habitat ikan-ikan tertentu. Kalau itu dibilang objek wisata, gitu. Kalau paham harapannya seperti itu. Gitu. Produksi, konsumsi, pemanfaatan yang bertanggung jawab. Climate action berpengaruh nggak? Iya. Tuh harapannya juga begitu, gitu ya. Mengurangi emisi, pemanasan global, gitu ya. Kehidupan below water juga lebih terkendali. Life online, kehidupan di atas di bumi terkait dengan ekosistem hutan, lingkungan menjadi lebih terjaga. Gitu ya. Sustainable cities and communities. Gitu. Nah, intinya kota itu juga akan masyarakat kota gitu ya. Itu adalah hidup ditopang dengan sumber daya alam. Bangun gedung butuh semen. Masyarakat hidup butuh konsumsi. Ya. Oke, itu secara umum kalau kita bicara valuasi menunjang 9 capaian dari SDG. Artinya apa kaitannya valuasi sumber daya ekonomi, nilai sumber daya alam gitu ya, nilai ekonomi dari sumber daya alam terkait dengan Sustainable Development Goals. Terkait dengan kebijakan itu. Oke, yang tadi sudah saya sampaikan contoh kalau kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan valuasi sumber daya alam, maka mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan jasa ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem perairan. Gitu. Apakah itu danau, apakah itu sungai, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi, pendapatan, kemiskinan hilang, bisa makan, nggak kelaparan, dikelola lebih bagus lagi, itu kok yang Klaten berapa omsetnya miliaran, menjadi objek wisata, kebutuhan penunjang, tadi ada industri, ada produksi, sehingga berbutuh untuk distribusi dari tangkapan
kepada industri, ada produksi UMKM, produk olahan, kayak burger lele. Ada nggak di dalam burger lele? Bisa saja kan? Kreativitas. Buat burger tapi bahannya dari daging lele. Atau buat burger dari tenggiri atau ikan gabus, nggak cuma pempek. Itu salah satu harapannya. Oke, itu latar belakang itu. Kenapa sih menilai itu? Riset gap Anda itu di mana? Lalu mungkin yang bisa saya katakan tulisan Anda, maka saya menilai lo. Lah yang ngopo ini, kenapa kok dinilai? Pentingnya itu apa? Ada masalah apa di daerah itu? Oh, masyarakat belum paham. Pemangku kepentingan pengambilan kebijakan tidak berdasarkan nilai sumber daya alam. Oke. Kemudian konsep economic value dan konsep dasar. Tadi sudah ada saya sampaikan bahwa tujuan akhir adalah kesejahteraan. Ya. Nah, kalau kita bicara nilai, kalau di properti kan begitu, membentuk nilai ada beberapa 4 hal gitu ya. Salah satunya di situ bicara utility, kemanfaatan. Nah, ketika kita bicara sebuah barang lah, nggak usah sampai bicara sumber daya alam. Kira kalau Anda beli sesuatu, kadang-kadang Anda udah mikir ya, Anda udah punya budget kan, Anda udah punya perkiraan, saya mau beli sekian gitu. Ternyata dasar 8 juta. 1 juta. Ternyata di pasar harganya gitu. Kalau saya tanya sebenarnya Anda itu menilai tadi itu 800 atau 1 juta. Ayo, Muhammad Hilal Farohi. Anda punya duit, kira-kira saya ingin sesuatu itu ya, barang. Ada budgetnya 1 juta. Berarti kemampuan Iya benar Pak, 1 juta. Oke. 1 juta. Ternyata 800. Harganya cuma 800. Berarti kalau ya, Anda itu saja dengan 1 juta. Iya kan? Pak, benar. Oke. Tidak hanya merujuk pada apa yang sebenarnya dibayarkan itu, tapi juga termasuk apa yang ingin dibayarkan individu tersebut. Nanti kita akan bicara terkait dengan konsep surplus konsumen. Ketika kita bicara tentang metode penilaian. Seorang membayar 25 untuk perjalanan snorkeling yang bernilai $100 untuk orang tersebut mampu dan bisa membayar lebih. Nah, $100 sebenarnya dia bayarnya $25. Tapi punya daya beli level cost method itu ketika kita mempertimbangkannya tidak hanya dari snorkelingnya, tetapi untuk menempatkan wisata snorkeling, dia ke sana butuh biaya berapa. Secara ekonomi, valuasi adalah estimasi tentang apa sesuatu yang bernilai gitu ya. Nah, ini udah nggak perlu saya bahas karena di properti juga akan bicara seperti itu. Nah, value sebagai sebuah konsep ekonomi ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental.
Ini udah dijelaskan belum kemarin? Takutnya udah gitu ya, ngulang-ngulang. Udah belum? Sama nggak nilai intrinsik ini sama dengan penilaian bisnis? Aku tanya yang lain aja, ini kan nampak itu. Maafan Gafar, ini udah dijelaskan belum kemarin? Untuk SDA sepertinya belum ya, Pak? Belum. Oke. Oke, nilai intrinsik. Kalau ngomong intrinsik itu apa sih? Kalau intrinsik di bisnis apa? Intrinsik, fundamental, oke, kalau kita merujuk ke nilai intrinsik itu nilai fundamental, gitu ya, senyatanya gitu ya, dasar karakteristik kalau di bisnis kayak gitu. Nah kalau dinilai sini lebih kepada nilai yang terkait dengan komoditas itu sendiri, gitu ya. Komoditas dari sumber daya alam, terlepas dia itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, ya dia sebenarnya punya nilai, gitu. Nilai yang benar-benar terkandung di dalam sebuah sumber daya alam. Nah, disebutkan di sini sulit diukur. Ya kalau kita bicara kemarin ketika bimbingan, Pak, saya mau menilai tentang view, pemandangan indah. Di mana? Ketepas, di daerah Merapi. Kemudian bicara terkait dengan apa? Udara yang sejuk. Itu akan mempengaruhi kan? Mempunyai nilai nggak sih kayak gitu? Mempengaruhi nggak? Iya Pak, mempengaruhi Pak. Nah, kalau mempengaruhi, ada nggak perubahan perilaku bagi Anda? Pemandangannya indah, udaranya sejuk, udaranya lebih orisinil, mempengaruhi nilai nggak kira-kira? Mempengaruhi perilaku nggak bagi Anda? Iya Pak, saya Pak. Kita sebagai konsumen itu ya Pak, misal sewa villa pasti kan yang pemandangannya bagus dan lebih sejuk itu kan nilainya lebih tinggi daripada yang enggak kayak gitu, yang panas. Itu salah satunya. Bisa aja Anda akhirnya pindah, cari rumah, bangun villa di daerah yang sejuk. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, keseimbangan harmoni dengan alam, gimana ngukurnya? Gitu. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, kita akan lebih banyak ke sini kalau bicara. Fokus valuasi kita. Terkait dengan apa? Pemanfaatan sumber daya alam itu. Terkait dengan komoditas tertentu dari sumber daya alam, mungkin juga pemanfaatannya dikaitkan dengan komoditas yang lain. Gunung, danau, rawa, dengan apa? Menjadi objek wisata. Oke, sehingga apa? Relatif mudah diukur dengan mengidentifikasi tujuan pemanfaatannya untuk objek wisata, untuk pemanfaatan air, gitu ya, pemanfaatan air mungkin untuk irigasi, untuk konsumsi. Maka ada yang ketika menggunakan CVM itu berdasarkan willingness to accept, gitu ya. Kalau umpamanya ini nggak ada, Anda mau
bayar berapa untuk mandi, dan lain sebagainya. Nah, konteks kita akan lebih banyak pada nilai instrumental yang dari sisi nilai ekonomi, aspek ekonomis. Nanti akan kita ukur setara dengan uang berapa gitu ya. Makanya ketika bicara responden ditanyai mandi habis berapa, kalau harus bayar berapa gitu. Oke. Sehingga kalau kita bicara ini tadi ada kaitannya kebijakan, peranan penilai dengan kebijakan gitu ya, sebagai pengendalian dan lain sebagainya untuk mengatasi berbagai masalah sumber daya alam lingkungan. Maka di dalam melakukan penilaiannya, pertama kita juga akan menentukan tujuan dari penilaian, mengidentifikasi kontribusi setiap komponen SDAL itu sesuai dengan tujuannya. Apa? Oh, menjadi objek wisata. Nilai objek wisatanya berapa? Dan hutan menjadi objek wisata. Apa? TNGP, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu hutan. Total economic value-nya apa? Oh, di dalam hutan ada sumber daya berupa manfaat hidrologis. Ada mata air. Anda hitung manfaat hidrologisnya. Ada floranya. Flora itu tumbuhan ya? Benar nggak sih? Benar, Pak, tumbuhan. Floranya. Tumbuhannya gimana menilainya? Tumbuhannya apa aja? Ya, kalau tadi pemanfaatan pohon ya gitu ya. Pasar namanya dengan ini kebetulan pakai namanya pasar. Wah, ada pasarnya apa? Anggrek. Ada nggak jualan anggrek? Ada. Berarti Anda harus menentukan populasi anggrek. Wah, luas banget, Pak. Kalau luas banget berarti Anda caranya apa? Bagaimana? Kemarin diajarin teknik plotting nggak ya? Halo? Sepertinya belum, Pak. Sebenarnya belum ya? Oke. Ya, ini contoh aja, artinya saya ingin menjelaskan ketika bicara instrumental kita harus tahu spesifik gitu ya, jenis SDA-nya apa, terus kemudian tujuannya itu untuk apa gitu ya. Kalau kita bicara manfaat tegakan pohonnya, nah kita bicara hutan Taman Nasional Gede Pangrango, di situ ada apa? Pohon nanti harus kita klasifikasikan, mana yang tumbuhan perdu, mana yang tumbuhan yang pohon, mana yang paku, mana yang anggrek, mana yang tanaman obat. Tanaman obat kan bisa kita identifikasi itu obat apa. Ada nggak pasarnya? Kalau pasar, ya tinggal kita hitung populasinya. Kita kalikan aja harga pasarnya berapa. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, kuncinya kalau di situ harus ada forester. Kalau saya praktek dulu di TNGP, saya asik aja, bentuknya kayak belukar. Saya injak-injak. Foresternya bilang, Pak, itu tanaman obat untuk panas. Bentuknya persis kayak semak belukar aja gitu. Nah, itu contoh. Gitu ya. Tadi untuk objek wisata TNGP itu ya, itu baru air, baru hutan menjadi objek wisata. Belum lagi apa? Di situ ternyata ada babi hutan. Ada macan tutul. Nah, kalau teman-temannya macan tutul itu nggak tahu jenisnya apa itu, pantera. Gitu. Dulu kita praktek berapa nih? Artinya apa? Balik lagi, perlu spesifikasi suatu tujuan dan mengidentifikasi kontribusi setiap komponen SDA. Apa yang bernilai di sana? Tujuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan. Tadi konsep secara global SDG gitu ya. Nilai ekonomi sebenarnya adalah ukuran dari kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia. Macan yang punya nilai. Bagi kita apa? Nilai pendidikan. Oke.
Nah, kaitannya dengan keberadaan sumber daya alam, sebuah ekosistem tentu dia akan menjadi bagian dalam terciptanya kesejahteraan umat manusia. Gitu ya. Ekosistem apa? Macam-macam di sini. Gitu ya. Pasti akan mendukung di sini kalau terkait dengan jasa ekosistem yang diberikan, terkait dengan supporting, ada nutrien, cycling, soil formation, formasi terkait dengan soil, tanah, gitu ya. Terkait dengan provisioning, food, fresh water, wood and fiber, full, dan segala macam. Regulating di situ, terkait dengan ekosistem, ada regulasi terkait dengan climate change, banjir, semuanya pasti akan menuju pada kesejahteraan manusia. Oke, ini tidak akan saya bahas banyak, tapi Anda tahu ternyata sumber daya alam sebagai sebuah ekosistem itu mempunyai manfaat nilai bagi manusia untuk menuju kesejahteraan. Dan tentunya kalau bicara manfaat, maka bicara tentang nilai. Oke ya, value sebagai sebuah konsep nilai terkait dengan ekonomi. Ekosistem tadi memberikan jasa sebagai bentuk manfaatnya, sebagai proteksi dari banjir, produk yang dihasilkan dari sumber daya alam, gitu ya, untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Manfaatnya macam-macam, bisa bagi keamanan, bisa kesehatan, kemudian economic value-nya WTP for protection and product. Kalau bisa diukur, ya diukur pakai pasar, kalau enggak, economic value-nya ya Anda ukur dengan WTP. Willingness to pay. Oke, kemudian tekniknya seperti apa? Bisa pasar, bisa selain pasar. Nah, kita akan bicara di pertemuan ke depan itu selain pasar. Buat bukti dulu nanti kebablasan. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan yang mau tanya. Belum sampai menilai, Pak. Oke, ketika bicara nilai, terutama terkait dengan pasar, apanya yang bernilai, apanya sesuatu yang bermanfaat, apa yang dia hasilkan ya. How does it work? Gitu. Ada hubungan antara perubahan kuantitas dan kualitas esdal yang dengan perubahan perilaku. Tadi saya sampaikan, ada teman Anda, ada nggak tentang udara yang sejuk, gitu ya. Ada Pak nilai. Sehingga Pak orang mau berpindah ke sana. Oke, berarti apa? Dia mempunyai benefit. Dia menciptakan tujuan terkait dengan sustainability development goal, kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian bagaimana teknik menilainya? Kalau kita sudah tahu, ada yang state preference method berdasarkan preferensi, sehingga kalau kita berdasarkan preferensi seorang tadi, kita menanyakan respon mereka terhadap pernyataan hipotesis. Jikalau ini Anda mau bayar berapa? Berapa Anda mau bayar untuk satu gelas untuk air minum jika air ini tidak ada? Kemudian ada review, itu pengungkapan gitu ya, melalui perilaku aktual.
Nanti datanya akan berdasarkan statistik, diolah, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, yang preference itu salah satunya berdasarkan contingent valuation method. Apa secara konsep ekonomi sebenarnya tidak hanya untuk sumber daya alam ya. Kalau Anda bicara penelitian CVM, orang marketing juga akan menggunakan gitu. Konsep itu digunakan juga di penilaian sumber daya alam. Nih, di sini meminta responden secara langsung untuk mengidentifikasi atau menyebutkan BTP mereka, willingness to pay, mereka berani membayar berapa. Kalau airnya nggak ada, gitu ya, untuk mengkompensasi mandi bayar berapa, minum bayar berapa. Kemudian choice experience ini lebih kepada preferensi, tetapi berdasarkan level atribut yang menjadi pilihan mereka, tidak pada CVM, contingent valuation method, yang lebih kepada tadi apa, preferensi responden terkait dengan keberadaan sumber daya alam. Kemudian yang revalid preference method atau travel cost method, revalid tadi pengungkapan, ya kita ungkap mereka, kita tanyakan, Anda bayar tiket berapa? Ke sini itu Anda mengeluarkan apa aja? Berapa biaya untuk makan? Berapa biaya transportasi ke sini? Kemudian dengan siapa aja? Naik ke sini pakai apa? Kalau naik motor habis bensin berapa? Kita harus mengkuantifikasi itu. Nanti akan menjadi sebuah total. Tadi saya sampaikan, tadi udah kita lihat 25 mungkin source-nya. Tetapi untuk ke sana, kan berarti dia mengorbankan lebih dari itu. Berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan kolokasi rekreasi. Dari satu orang dengan orang yang lain, secara gampang rata-ratanya berapa. Masing-masing orang kan berbeda. Kalau hedonist price, itu nilai karakter sumber daya disimul dari transaksi pasar yang dapat diobservasi. Artinya, dari keberadaan, sebenarnya ini pendekatan properti banyak yang menggunakan ini, tetapi kemudian dikaitkan dengan atribut dari sumber daya alam yang melekat atas pemanfaatan dari properti tertentu. Misalnya, kalau rumah yang berada di pinggir danau, rumah yang berada di kawasan villa di bukit apa gitu ya, lebih ke sumber daya itu hedonist price. Oke, itu ya secara konsep. Kita akan bicara tentang pasar. Sebenarnya tadi cuma bicara nanti hedonis, ada lagi benefit, transfer benefit, ada yang bicara TCM, dan hedonis. Oke, tadi kita harus tahu spesifikasi tujuan penilaian, kemudian kita klasifikasikan nilainya, dan Anda sudah belajar ini semua kemarin. Nah, kemudian kita hitung. Artinya apa? Anda harus tahu, Anda itu menilai total economic value atau use value aja. Kalau total economic, maka Anda harus tahu use value atau non-use value yang terkandung dalam sebuah sumber daya alam. Kalau use value, direct use value atau indirect use value. Kalau direct, bisa saja untuk rekreasi gitu ya di sini. Oke, use value ada yang actual value, direct use value atau indirect. Kalau yang direct use value konsumtif dan non konsumtif. Kalau konsumtif bisa di sini ikan, food, crop, livestock, ini bisa. Mungkin pendekatannya bisa pasar. Non konsumtif recreation. Kalau pasarnya apa? Hanya mendasarkan tiket,
Wah, bisa saja nilainya overvalue atau undervalue kalau cuma berdasarkan 3. Kalau kita kaitkan, kalau kita bandingkan dengan properti loh ya. Kalau properti kan ngomongnya overvalue atau undervalue, bisnis lah biasanya overvalue atau undervalue. Kalau cuma tiket masuk hutan wisata apa? Terlalu murah. Spiritual culture, research education gitu ya. Research education itu apa lagi? Makanya kalau kita bicara nilai kan tadi estimasi atas sesuatu yang bernilai gitu ya. Kaitannya dengan preferensi berbeda lah satu orang dengan yang orang yang lain. Makanya tadi kalau kita bicara total ekonomi bisa nggak? Sekomplit-komplitnya Anda menguasai teknik penilaian, kalau saya ya berpendapat belum mampu Anda menentukan mengestimasi berapa total economic value dari sebuah sumber daya alam. Masih ada aja. Oke, dulu ketika saya di TNGP didampingi oleh Forester gitu ya, yang saya cerita tadi injak-injak ternyata itu rumput, kita kan namanya uji petik, kita cuma sehari. Orang Belanda plotting itu 1 tahun. 1 pohon. Dia cerita 1 pohon itu diamati. Artinya pohon kan untuk menentukan populasi nggak semua pohon kan ya. Makanya buat sampel. Sampelnya dari plotting ukuran 22, 44 gitu ya. 55, 10, 10 sampai 20, 20. Itu katanya 1 pohon bisa 1 hari. Itu kalau peneliti. Karena tujuannya berbeda. Kita menilai ya mungkin hanya nilai apa pohon tertentu, tanaman tertentu, anggrek, paku. Kalau semuanya konsumsi waktunya banyak, biayanya juga relatif besar. Oke, ini sudah dibahas. Kemarin Anda sudah ada bequest value, existent value. Biasanya existent value itu terkait dengan sumber daya alam yang relatif langka, ada cula 1 ujung kulon, gitu. Dan lain sebagainya. Oke, ini definisinya. Tidak perlu saya jelaskan, bisa Anda baca. Yang jelas kita paham bagaimana cara melakukan penilaian. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kuncinya Anda harus melakukan klasifikasi sebelum Anda melakukan penilaian. Klasifikasinya apa? Ya tadi pemahaman atas Anda itu mau menilai apa. Dari total economic value itu apa? Non-use value atau use value. Dari use value tentukan direct atau indirect. Setelah tahu itu, apakah ada pasarnya atau tidak ada pasarnya. Artinya apa? Kalau Anda menentukan nilainya berdasarkan pasar, ada pasarnya, ya Anda bisa gunakan pasar. Akan berbeda ya. Pasarnya properti sama pasarnya SDA beda kan? Beda atau sama? Sama-sama pasar. Nilai pasar properti sama pasarnya SDA sama atau beda cara menentukan nilai? Pakai penyesuaian nggak? Oh beda Pak. Nggak ada penyusutan nggak sih Pak? Nggak ada penyesuaian gitu ya? Pasar. Pasar. Nggak ada penyesuaian Pak. Nggak ada penyesuaian ya? Yeah. Nah, itu kalau Anda baca di PMK 173 di penilaian pemerintah, maka pendekatannya ada yang pasar, ada yang selain pasar. Nah, yang selain pasar, di situ ada yang basis pasar, ada yang basis selain pasar. Nah, pendekatan pasar yang pertama, yang saya sampaikan perbandingan pasar, itu mirip properti. Biasanya digunakan untuk yang SDA non-hayati. Misal menilai minerba, minyak. Caranya apa?
pasar, berarti ada blok yang dijual nggak? Blok yang dijual lah itu menggunakan pendekatan pasar, perbandingan pasar yang perlu penyesuaian. Tapi ketika masuk ke Hayati, nah masuklah ilmu SDAL ini. Sehingga dikenal pasar dan selain pasar. Nanti kalau Anda mungkin ada pendapat di DJKN ya, yang basisnya pasar, nah yang kayak Anda pelajari kemarin, ya tinggal berapa harga pasarnya gitu aja dikalikan kan ya. Kok mantuk-mantuk iya apa enggak, atau saya yang salah malah? Benar, Pak. Nah, yang satunya adalah selain pasar. Nah, selain pasar tadi ada CVM dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi Anda tahu klasifikasinya, habis itu tentukan apakah market, ada pasarnya atau non market. Nah, kalau pasarnya ada price base, cost base, production base. Nah, ini udah Anda pelajari kemarin, ada yang ambil ATTA berdasarkan productivity method gitu ya. Nah, kita hari ini bicara yang bawah, yang non market. Tadi ada revealed preferred, state preferred. Kita akan lebih kepada travel cost, hedonic pricing, dan CVM. Ini yang kita fokuskan tiga ini. Oke, yang choice modeling, contingent ranking, itu metode yang lain. Kalau udah pemodelan itu relatif lebih kompleks dan Anda bisa belajar sendiri dengan mencari jurnal atau literatur. Nah, untuk Anda itu fokus ke contingent valuation, hedonic pricing, travel cost method. Nah, ini ada kalau di penilaian DJKN, penilaian pemerintah, ini ada. Artinya ada peraturan menggunakan. Anda menggunakan metode ini itu di dasar hukumnya ada. Oke, kalau udah tahu tadi metodenya yang untuk non pasar, maka bagaimana konsep menilainya? Di sini ada willingness to pay dan willingness to accept. Proxy artinya apa? Mendekatkan pada konsep willingness to pay. Saya tanya, Anda sudah belajar tentang willingness to pay atau itu accept? Oke, ntar dulu ya lagi ada nih.
Oke, lanjutkan. Kalau saya makna dari teman-teman dari SDA gitu ya, nilai adalah sesuatu yang paling berarti gitu ya. Dapat diukur terkait dengan apa, gitu ya. Apa terkait dengan orang, seberapa besar orang itu mau membayar gitu ya, willing atau able to give up for the good or service, untuk memberi atas sebuah barang atau jasa gitu ya, melepaskan gitu ya, melepaskan barang atau jasa gitu ya. Ya kalau tadi kita bicara nilai sebuah barang gitu ya, dalam konsep ekonomi kan kita bicaranya di sini adalah barang itu berapa dia mau membayar, atau kalau tidak ada terkait dengan melepas barang itu, kira-kira barang itu dilepas, kalau tidak ada, maka kira-kira untuk kompensasinya berapa atas ketiadaan barang itu. Melepasnya tadi umpamanya dengan punya hutan, ada mata air, tapi ada kebijakan di tanahnya itu mengandung sesuatu, gitu, sehingga harus dimanfaatkan. Kayak kemarin yang ramai itu di Wadas ya, bisa jadi kita melihatnya kalau dari situ nilai, oh di situ ada tertentu yang akan dia hilangkan, tetapi untuk jadikan daerah industri melepaskan atas apa tanaman atau mata air yang menjadi begitu, berapa dia mau melepaskan untuk itu. Sehingga kalau kita melepaskan, maka dia akan bicara kompensasi atas kehilangannya. Gitu. Ini contohnya pengembangan nilai pesisir mungkin mengamnesti masyarakat. Berapa kompensasinya terkait dengan kehilangan itu, berapa kerugian. Konsep, makanya seringkali pemanfaatan nilai SDA ini salah satunya adalah untuk kerugian, gitu. Ganti rugi atas pemanfaatan sumber daya alam untuk komoditas yang lain, gitu ya, sehingga menghilangkan alam itu. Nah, komponen barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dapat dilihat dari sudut pandang tadi, yang dapat diperdagangkan atau yang tidak ada pasarnya, yang tidak diperdagangkan. Untuk barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, Anda sudah belajar gitu ya, well established artinya sudah ada di pasar, kemudian harga pasarnya berapa, itu lebih mudah untuk
diukur. Nah, bagi yang tidak bisa, yang tidak ada pasarnya, maka kita mendasarkan pada preference of customer, tadi willingness to pay, berapa dia mau membayar atau berapa dia mau melepas. Ya. Dikenal dengan konsep surplus konsumen. Kalau bicara ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Kalau harga cenderung naik, gitu ya, pada harga pasar tertentu gitu ya, kira-kira yang lebih besar surplus produsen atau surplus konsumen? Produsen, Pak. Oke, produsen. Ya kan, kalau harganya pasar gitu ya, maka tentu produsen akan mendapatkan surplus konsumen yang lebih tinggi. Oke, bisa dicoret-coret ya. Sebentar. Ini kurva apa? Supply apa demand? Ini teman-teman ini demand, Pak. Surplus demand. Pada harga P tertentu, ya kita punya preferensi. Oh, sebenarnya barang itu saya berani bayar maksimal sampai 10, gitu ya. Ternyata harga pasaran 5. Ya, artinya kita inilah daerah surplus. Kalau kemudian ada grafik ini, ini grafik apa? Kurva apa, Saudara? Suplai ya, produsen ya. Iya, Pak. Ini. Nah, ongkos produksinya pokoknya 3. Nah, ini namanya surplus produsen. Nah, kita berangkat dari situ tadi. Kita punya preferensi loh, tadi saya cerita, oh snorkeling 25. Padahal ada yang total berani bayar 100. Nilainya berapa? 100 untuk satu orang. Tapi kan banyak jumlahnya nanti. Masa cuma satu orang aja kita melakukan responden. Kalau kita bicara kalau seseorang gitu ya, jumlahnya lebih berapa sih total surplus konsumen? Ya, artinya kalau bicara satu orang, ya nanti misalnya Anda harga $1, Anda berani bayar 5, gitu ya. Anda kehausan, gelas pertama Anda masih bayar 5. Gelas kedua, kira-kira kalau masih berani bayar 5 nggak? Ini harga pasarnya besar. Masih berani bayar 5? Mungkin 4. Ini dia. Gelas ketiga lagi gitu. Law of diminishing consumption gitu ya. Kepuasan atas konsumsi Anda semakin turun kan? 1 lagi. Mungkin di sini 3. Ini menjadi berapa selisihnya? 4. Tuh, 4, ini 3. Oke, 4, ini 4, bawahnya 3, bawahnya 2. 4, 3, 2, 7, sama 2, 9. Totalnya 9. Ini total surplus
konsumennya 9. Itu kita menggunakan konsep itu. Gitu. Kalau ini kan satu orang. Gitu. Kalau konsumsinya banyak, nah kita lihat ini. Oke, ini ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Surplus konsumen adanya mana? Yang ini. Surplus produsen yang mana? Yang ini. Nah, kemudian ada fungsi biaya marginal cost gitu ya. Artinya bahwa setiap menambah konsumsi tentu dia akan menambah biaya yang harus dikeluarkan. Tapi tadi menambah biayanya, tetapi kepuasan dia atas konsumsi itu juga akan menurun. Maka terkait dengan penurunan dia, mungkin pembayarnya tidak akan maksimal yang dia bayarkan itu nilainya tidak sebesar yang pertama ketika kehausan gitu ya. Dia menjadi 4, menjadi 3 gitu. Seperti itu. Setiap penambahan konsumsi maka dia akan menambah biayanya. Tapi biayanya yang dia keluarkan mungkin akan semakin menurun karena kepuasan dia juga akan semakin menurun. Oke, nilai bersih area OBE ini di mana pasar barang total berarti ini bicara total dari surplus konsumen maupun surplus produsen. Ya. Total surplusnya berapa? Ya dibagi 2. Kalau secara matematik ini bentuknya segitiga ya nanti tinggal dihitung berapa surplus konsumen kalau kita belajar matematika ekonomi gitu ya. Ya pakai alas kali setengah tinggi. Nanti ditambah totalnya total surplus. Oke, konsep ini analog untuk pengukuran ekonomi jasa lingkungan. Ini konsep ekonominya. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menilai sumber daya alam, gitu ya, terkait dengan willingness to pay maupun ada willingness to accept. Oke, tadi apa? Kesediaan membayar. Tadi masing-masing orang ada yang preferensinya, ada yang berani bayar 100, ada yang 70, ada yang 20 dan lain sebagainya. Pasarannya mungkin tiketnya cuman 10.000, tetapi ada yang kalau dilihat dia untuk menikmati sumber daya alam wisata itu tidak hanya 10, ya 10 yang rumahnya sini gitu. Yang lain yang jauh-jauh itu akan membayar lebih dari 10. Oke, kurva permintaan terhadap barang jasa secara tidak langsung menunjukkan keinginan membayar willingness to pay tadi ya, konsumen tadi individu pada barang dan jasa tersebut. Oke, kita akan lihat slope kemiringannya. Yang negatif menurut adanya hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Oke, kurva tersebut mencerminkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang pada setiap harga yang berbeda. Ini tergantung ini. Ada yang maksimal berapa. Oke, tidak saya jelaskan tadi udah. Nah, ini bicara marginalnya tadi. Pada pasar barang, kurva permintaan merepresentasikan fungsi marginal willingness to pay. Setiap bertambah konsumsinya, maka dia juga akan menambah berapa yang dia harus bayarkan. Tetapi ingat lagi, kepuasannya atas barang yang sama tentunya ini juga akan menurun. Dan kemampuan dia untuk membayarnya pun juga akan menurun sesuai dengan law of diminishing consumption dia. Oke. Total willingness to pay-nya for Q1 ya ini Q1E PI1. Itu konsep ekonomi. Saya nggak usah jelasin lebih detail karena ini sudah Anda belajar, tapi intinya kita akan menggunakan konsep itu di dalam penilaian berdasar pada surplus konsumen. Karena masing-masing orang mempunyai preferensi yang berbeda-beda terhadap kemauan dia untuk membayar atas pemanfaatan suatu barang. Nah, itu kita bawa ke konsep penilaian, misal sumber daya hutan sebagai
tempat rekreasi. Maka biasanya economic value dari taman rekreasi hutan apa, jadi sebagai tempat rekreasi. Kemudian kita dasarkan pada responden, kita tanya satu persatu, kemudian berapa kemauan mereka untuk membayar, si A, si B, si C. Kemudian akan kita hitung nanti berapa total economic value-nya. Oke, tahapannya gimana dari yang sudah saya ceritakan? Kalau Anda bicara satu daerah tertentu, maka Anda buat zonasi, gitu ya. Kalau kita properti dulu, buat market delineation, gitu ya. Betul juga kita bicara suatu sumber daya alam, ya kita harus batasi. Ya, kita buat zonasi. Itu adalah kunjungan per zonasi kalau untuk travel cost method. Kemudian penentuan tujuan untuk mengetahui tujuan atau sasaran penilaian, apa yang Anda nilai, total economic value kah, atau untuk ganti rugi, untuk SDAL, untuk neraca, dan lain sebagainya. Setelah itu, identifikasi permasalahan yang tadi, tidak semua komponen SDAL atau kerusakan lingkungan dapat dievaluasi karena berbagai keterbatasan. Tadi kan saya sudah ceritakan, mampukah Anda menilai total ekonomi? Anda buat mana yang menjadi prioritas dan bisa diidentifikasi, kemudian Anda buat metriknya, dan menjadikan dasar kita akan memilih nanti metodenya seperti apa. Oke, identifikasi jenis dan sebaran SDA-nya, di mana saya bisa berbagai bentuk ekosistem. Artinya kalau kita bicara ekosistem, di situ ada mata rantai gitu ya. Nah, di situ pasti mempunyai manfaat, dan manfaat itu tentunya akan kita kuantifikasi menjadi nilai. Gitu ya. Setelah ketemu manfaat-manfaatnya, kemudian tentukan mana yang bisa diekstraktif dan mana yang tidak bisa diekstraktif. Ya. Bisa diambil manfaatnya, bisa dihitung, kemudian tentukan metodenya, gitu, yang paling sesuai. Kayak tadi, pakai use value, pakai market atau yang menggunakan market. Nanti non market apakah menggunakan CVM, apa menggunakan travel cost atau menggunakan hedonis. Oke, itu bahasan kita kali ini ya terkait dengan penilaian dan tahapan yang terakhir. Pendekatan nilai pasar masih merupakan teknik paling mudah. Oke, ini sudah Anda bahas. Kalau yang tidak, maka Anda menggunakan yang selain pasar. Setelah dapat hitungannya, maka dapat kuantifikasinya, kemudian Anda lakukan penghitungan sesuai dengan metodenya, di mana valuasi ekonomi dapat didapat dengan cara mengalihkan data kuantitatif dengan nilai moneter. Kamu pasar kan, itu volumenya berapa, alihkan. Because of the complex nature of many environmental goods and natural resources, more than one type of method may be necessary. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi Anda menilai total economic value dari hutan, di situ macam sumber daya alam, manfaatnya berbeda-beda, bisa bicara hutan, bisa bicara hayatinya aja, bisa bicara anggreknya, bisa bicara pohonnya. Kalau di Taman Nasional, berarti kalau kita bicara anggrek, mungkin pendekatannya menjadi pasar. Kalau karbon, mungkin tekniknya akan berbeda lagi. Kalau Anda bicara airnya, ya ada nilai lagi, menggunakan CVM. Kalau Anda bicara sebagai objek wisata, kemudian Anda menggunakan travel cost-nya itu. Karena kompleksitas dari sebuah ekosistem memiliki berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Oke, itu keseluruhan yang kita bahas hari ini. Poin intinya Anda paham bagaimana metode penilaian non pasar, gitu ya. Kemudian bagaimana tahapan melakukan penilaiannya. Fokus kita hanya pada hedonis, CVM, kemudian pada travel cost method. Tahap-tahapannya diawali mulai
ya identifikasi lah sebenarnya kalau kita bicara properti, kemudian mana yang punya pasar dan tidak punya pasar, kemudian mana yang bisa diekstraksi lah, kemudian tentukan kuantitasnya, kemudian kita hitung nilainya sesuai dengan metode yang sesuai. Oke, ada pertanyaan terkait pertemuan hari ini? Silakan. Itu gambarannya. Nah, supaya besok diskusinya makin jalan, saya harap Anda baca gitu ya, baca di LMS Anda download terlebih dahulu. Anda baca karena bahasan kita sebenarnya tidak banyak gitu ya, metodenya cuma ada 3 atau 4 tadi, dan lebih banyak teori praktek gitu. Sehingga harapannya di akhir perkuliahan Anda bisa melakukan project group dengan melakukan field trip gitu ya, dan harapannya supaya semoga dengan PPKM level 2 ini Anda bisa field trip langsung ke objek tertentu. Ada pertanyaan? Masih bingung? Atau ini hal yang baru, beda banget dengan properti? Apa persamaannya dengan properti? Mungkin ya cukup ada yang sama, ada yang beda juga sih Pak. Lebih ke penyesuaian menurut saya Pak. Intinya kalau kita bicara nilai, ya, apa yang bermanfaat itu ya. Manfaat itulah berbeda masing-masing orang. Nah, kita tentukan nilainya dengan metode yang sesuai. Nggak ada yang tanya? Paham? Oke. Ini kontrak lagi. Ini banyak yang belum saya ajar. Mungkin bisa tanya. Jadi gini. Sudah ada kontrak di awal tadi 30, 30, 40 gitu ya. Maka itu Anda ikuti sesuai dengan RPS, dan saya tidak pernah memberikan nilai tambahan penambahan tugas setelah UTS atau UAS. Gitu ya. Sering kali setelah UTS, UAS masih ada yang tanya, dan mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman tadi gitu ya. Selama kelas saya tidak akan pernah memberikan tugas tambahan untuk perbaikan UTS atau UAS. Gitu ya. Mohon maaf, gitu. Artinya sebenarnya itu juga tidak ada mekanismenya di ketentuan kampus kita. Gitu. Artinya tugas itu sudah diberikan pada saat perkuliahan. Gitu. Tadi ada tugas proyek maupun individu, maka itu Anda kerjakan dengan porsi 40%. Kalaupun nilai UTS dan UAS jelek, selama jeleknya enggak E, ya masih bisa, minimal C masih bisa, gitu ya. C masih bisa. Oke, itu saya harap Anda perhatikan 30, 30, 40 karena kita lebih mengedepan pada proyek, pada aktivitas gitu ya. Ada simulasi aktif Anda mengerjakan, Anda kumpulkan, kemudian diskusi berjalan gitu ya. Tadi sudah saya buat beberapa tanya jawab, tolong untuk diikuti sehingga passing grade Anda minimal C itu bisa tercapai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Saya mohon Anda baca RPS-nya, Anda cari literaturnya, kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum.